Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Amisa Asyura dengan NIM 2301635. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu bahwa saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai tentang pengertian, prinsip, teknik, dan proses administrasi Husemas. Husemas itu adalah singkatan dari Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, atau disingkat dengan Husemas. Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan dan mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan, serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta dari publiknya pada khususnya. Sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu ada integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan antar keduanya harus informasi yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan antar keduanya. Prinsip yang kedua yaitu continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Prinsip yang keempat yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencangkup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui masyarakat. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa informasi hendaknya lengkap, artinya tidak satu informasi pun yang harus ditutupi atau disimpan. Padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar. Yang kedua yaitu akurat, artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya, ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang objektif. Dan yang ketiga yaitu up to date, berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah, dan prestasi sekolah terakhir. Prinsip yang kelima yaitu ada constructiveness, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Dan prinsip yang terakhir yaitu ada adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan dalam lingkungan masyarakat setempat. Nah, dalam hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan meliputi yaitu pada buku kecil pada permulaan tahun ajaran, yakni buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak atau setara dengan TK. Yang kedua yaitu ada pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu ada berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun pesantren. Yang keempat yaitu ada catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid, keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Yang kelima yaitu ada buku kecil.
Buku kecil ini dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua dan murid. Teknik yang kedua yaitu ada teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan secara lisan. Cara lisan ini meliputi yaitu yang pertama kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Yang kedua yaitu mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Yang ketiga yaitu adanya pertemuan. Dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Yang ketiga ada teknik peragaan. Teknik peragaan ini hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah. Misalnya seperti pada pendidikan SD menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi dan menari. Yang keempat yaitu ada teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik misalkan dengan telepon ataupun radio sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Dalam proses administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat ini terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas, perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Dan proses yang terakhir yaitu adanya pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui 2 kriteria yaitu efektivitas yaitu sejauh apa tujuannya tercapai dan yang kedua yaitu ada efisiensi yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Nah, teman-teman juga harus mengetahui apa saja peran personil sekolah dan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas. Yang pertama yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Meskipun kepala sekolah merupakan kunci dalam pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program Husemas tanpa bantuan dari guru-guru. Guru-guru dapat ditugasi kepala sekolah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sekolah dengan masyarakat, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada. Yang kedua yaitu membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan atau pedoman dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu dalam melaksanakan semua hal-hal yang di atas, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru. Maka menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikuti kode etik tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi simpati dari masyarakat dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis dan tetap diminati oleh masyarakat setempat sehingga masyarakat mau memasukkan atau mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Nah, sekianlah
penjelasan dari saya mengenai pengertian prinsip, teknik, dan proses administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Saya berharap teman-teman semua dapat memahami dan dapat memanfaatkan apa yang sudah saya jelaskan ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman semua.